Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muzaki Afif. NIM saya 22003116. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dan prodi saya Pendidikan Luar Biasa. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang paragraf. Sebelum itu ada beberapa pokok pembahasan. 1. Pengertian paragraf. 2. Pembagian paragraf menurut jenisnya. 3. Pembagian paragraf menurut tujuannya. 4. Pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya. Dan kelima, bagian penting paragraf. 6. Dan fungsi paragraf. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, pengertian paragraf. Alinea atau paragraf adalah kesatuan pemikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat, akan tetapi tidak hanya sekadar kalimat yang berkumpul saja. Kalimat tersebut juga harus berhubungan satu sama lain dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi alinea. Yang perlu diperhatikan adalah adanya kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam alinea membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. 2. Pembagian paragraf menurut jenisnya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf dengan gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf dengan gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mulanya dikemukakan fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian, dari fakta itu, penulis menggeneralisasikannya ke dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif induktif. Paragraf campuran adalah paragraf dengan gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama atau kalimat akhir. Yang keempat, paragraf penuh. Kalimat topik keseluruhan kalimat yang membangun alinea atau pentingnya sehingga tidak satu pun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Selanjutnya yang ketiga, pembagian paragraf menurut tujuannya. A. Paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. B. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir, sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Selanjutnya, nomor 4. Pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya. A. Deskriptif paragraf. Deskriptif disebut juga paragraf melukiskan atau lukisan. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Jadi, paragraf ini bersifat tata letak. Yang B. Eksposisi paragraf. Eksposisi juga disebut paragraf paparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek, peninjauannya tertuju pada satu unsur saja. Penyampaiannya dapat menggunakan perkembangan analisis, kronologis, ataupun keruangan. Yang ketiga, argumentatif paragraf. Argumentatif sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam eksposisi. Paragraf argumentatif bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data fakta sebagai buktinya. Selanjutnya nomor 5, bagian penting paragraf. A. Kalimat utama atau biasanya disebut dengan kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Yang B. Kalimat penjelas.
Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan uraian, rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Selanjutnya nomor 6. Fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kalimat. 2. Memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan normal. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan untuk mengembangkan topik karangan ke dalam satuan pemikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Baiklah, segini dulu materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materinya kurang panjang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.